البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita mempelajari beberapa nama Indak ya Abdur Rauf. Apa saja? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf. Terus? Satu lagi apa? Al-Khallaq. Al-Khallaq. Apa makna Al-Khallaq? Indah Bakhtiyar. Zat yang Maha Pencipta. Nah, Tayyib, Khallaq bentuk mubalaghah dari apa? Alif Khaliq. Nah, terkandung di dalamnya sifat apa bahasa Arabnya? Sifat penciptaan. Bahasa Arabnya Al-Khalqu. Nah, diambil dari nama Allah Al-Khaliq. Demikian pula Al-Khallaq sifat apa? Sifat Al-Khalqu. Dalilnya penerapan nama Allah Al-Khallaq. Dalilnya apa? Indak ya Luqman. Al-Khallaq. Fala wa huwal khallaqul alim. Dalam surat Yasin. Juga apa? Ada Al-Hijr, inna rabbaka huwal khallaqul alim. Dua-duanya ikhwan fillah digandingkan dengan nama Allah Al-Alim. Karena memang penciptaan Allah, penciptaan yang dibangun di atas ilmu. Nah, Allah Maha mengilmui segala sesuatu, sehingga penciptaannya penciptaan yang sempurna. Ar-Rauf. Apa makna Ar-Rauf? Yang Maha Penyayang. Tayyib. Terkandung di dalamnya sifat apa? Dari nama Allah Ar-Rauf terkandung nama sifat apa? Ukasha, Ra'fa. Nah, tayyib. Yaitu kasih sayang yang sangat tinggi. Nah, kasih sayang sangat tinggi. Tayyib. Yang membenarkan tidak ada kebencian padanya. Namanya Ra'fa. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalilnya Indak ya Zain. Penetapan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Nah, pada surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Tayyib. Nah, pada kedua nama ini Ar-Rahman dan Ar-Rahim terkandung penetapan sifat apa? Nabil. Sifat pengasih. Sifat penyayang terhadap hamba-hambanya. Bahasa Arabnya sifat dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim terkandung sifat apa? Nah, itu bahasa Indonesianya. Sifat apa, Iqbal? Sifat terkandung padanya sifat rahmah. Sekarang kita lanjutkan
pada asma yang ke-32, Ar-Razzaq. Dalilnya qala Allah Ta'ala, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Di surat apa ini? Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah Ar-Razzaq yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Indak ya Hanafi. Surat apa? Adz-Dzariyat. Sebelumnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Lihat ikhwanillah pada ayat ini. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan tujuan penciptaan kita semua untuk apa? Untuk apa, Syafiq? Untuk beribadah kepada Allah semata. Nah, tayyib, kemudian ditegaskan Innallaha huwar razzaq. Karena memang kebanyakan manusia keluar dari jalan ibadah, kenapa? Karena mikir rezeki. Tidak beriman kalau Allah itu Razzaq dengan keimanan yang benar. Salat terkadang malas ditinggalkan karena peluang usaha akan akan hilang misalnya. Menuntut ilmu diabaikan karena khawatir peluang usahanya hilang atau minimal waktunya, kesempatannya hilang. Diingatkan Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Razzaq. Jadi jangan sampai seorang meninggalkan tujuan dia diciptakan hanya demi apa? Demi mencari rezeki. Kenapa? Karena kita mencari rezeki dari Ar-Razzaq. Harusnya kita semakin memperdekat kepada Ar-Razzaq untuk mendapatkan rezeki yang diberkahi. Bukan malah menjauh dari Ar-Razzaq. Baik. Dalil dari as-sunnah hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepadaku inni ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Inni ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Ini qiraah Ibnu Mas'ud ikhwanillah. Dan memang pada beberapa qiraah Ibnu Mas'ud terdapat lafaz-lafaz yang berbeda. Dari qiraah yang kemudian ditetapkan dalam Mushaf Utsmani. Sebenarnya aku itu adalah Ar-Razzaq dzul quwwatil matin. Qala Syekhuna Al-Wadi'i rahimahullah, hadza haditsun sahihun ala syarti syaikhain. Ini hadis sahih sesuai dengan syarat dua syekh. Siapa yang dimaksud dengan syaikhain? Indak ya Muhammad Kalim Bang. Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Maknahu qala Al-Khattabi Ar-Razzaq huwa al-mutakaffilu bir-rizqi wal qa'imu ala kulli nafsin bima yuqimuha min qutiha. Ar-Razzaq yaitu zat yang menanggung rezeki. Menanggung rezeki hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rezeki kita semua. Tinggal kita menempuh sebab yang halal dan mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali mengandalkan kepada kemampuan kita, usaha kita dan seterusnya. Tapi jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sandaran utama. Wal qa'imu ala kulli nafsin bima yuqimuha min qutiha. Dan zat yang memenuhi semua jiwa-jiwa dengan apa-apa yang bisa menegakkan mereka berupa makanan-makanan pokok yang dibutuhkan.
semua, sampai binatang-binatang melata di muka bumi pun Allah Subhanahu wa taala bagi rezekinya khalifah. Ular yang yang sudah tua, yang diam saja, tetap saja ada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ada hewan-hewan yang mendekat kepadanya sehingga tinggal dia buka mulut kesedot. Sebagian ular besar, kata sebagian teman yang di Ambon dulu ketika ini, ada ular besar sekali ini. Tayyib ditutup rimbunan itu pohon-pohon. Tiba-tiba ada angin. Nyedot, ternyata itu ular. Jadi kadang hewan-hewan dekat tinggal disedot. Dalam artian apa? Rezeki Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Semuanya Allah tanggung. Binatang-binatang. Dalam bagaimanapun tetap Allah berikan jatah rezekinya. Ini binatang. Apalagi manusia, ikhwanifillah, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dari makhluk-makhluk yang lain. Kalau dia kemudian beranggapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan rezeki dan seterusnya, ini berarti suudzon kepada Allah. Allah berikan janji dalam banyak Al-Qur'an, dalam banyak ayat di Al-Qur'an tentang masalah rezeki. Dan Allah sebutkan satu dari tipu daya syaitan tentang masalah rezeki, tapi kebanyakan manusia mengikut tipu daya syaitan ini. Di mana ayat itu? Yang syaitan menjanjikan kefakiran. Allah janjikan rezeki, tetapkan rezeki bagi hambanya. Kemudian satu ayat saja yang menjelaskan tentang janji syaitan berupa kefakiran, dihantui kefakiran. Tapi manusia lebih condong kepada apa? Kepada apa yang disebutkan oleh syaitan ini, daripada janji-janji Allah yang begitu banyak. Ayat apa itu? Yang mana? Hendaknya Abu Zaid, ini sudah hafal. Surat Al-Baqarah. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Syaitan menjanjikan kefakiran, tapi lebih diambil yang satu ini daripada janji-janji Allah yang begitu banyak tentang masalah rezeki. Sehingga jarang manusia mengorbankan sebagian dari waktunya kalau sudah bertentangan dengan rezeki. Kalau sudah bertentangan dengan masalah rezeki, alhamdulillah, mau sedikit mengorbankan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi akhiratnya, banyak manusia enggan. Berhaji, orang sudah punya uang banyak, berhaji. Sebagainya enggan, kenapa? Berhaji butuh waktu 40 hari. 40 hari tidak bekerja. Sampai mikirnya demikian. Sebagian kaum mereka bekerja, bercita-cita mengumpulkan untuk bisa berhaji. Ini manusia. Inilah manusia. Sebagiannya mereka memang mencari rezeki demi menegakkan ibadah kepada Allah, tapi sebagian jadikan rezeki yang Allah berikan sebagai penghalang dalam beribadah. Tinggal kita milih mana, kan? Karena terkadang ketika masih pas-pasan, jadikan rezeki itu sebagai wasilah. Tapi ketika sudah dibuka luas, sudah menjauh. Ini syaitan. Oleh karena itulah sebagian manusia ketika diuji dengan keluasan rezeki, malah semakin jauh. Tatkala dia diuji dengan kesempitan, mendekat. Demikian manusia. Makanya terkadang banyak disyukuri tatkala seorang Allah Subhanahu wa taala berikan istiqamah di atas jalan menuntut ilmu. Dalam keadaan kafaf. Sekarang misalnya seorang masih cuma berdua, ya rezekinya segitu. Yakin nanti seandainya nanti tambah ada satu makhluk hidup keluar, ada lagi tambah, jangan bingung. Jangan bingung. Selama masih di jalan menuntut ilmu,
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang mengeluhkan tentang saudaranya, dia bekerja keras, saudaranya ini tayyib malah menuntut ilmu. Kemudian dikeluhkan, ini saya kerja tapi saudaraku menuntut ilmu. Ayo kerja bareng, enak saja menuntut ilmu. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'allaka turzaqu bi. Mungkin saja engkau diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab saudaramu tadi yang menuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu termasuk sebab rezeki. Sebab rezeki. Tinggal kita menggabungkan saja. Maka sesuai dengan kadar kejujuran kita dalam masalah ilmu. Di situ juga ada kemudahan yang banyak dalam masalah rezeki. Dan jangan dikira ilmu itu bukan rezeki. Bahkan seagung-agung rezeki itu ilmu. Seagung-agung rezeki itu ilmu. Terkadang dibukakan rezeki yang lain, tapi ternyata rezeki ilmu tidak dapat. Ini juga apa? Rugi. Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq huwal mutakaffilu birrizqi wal qa'imu ala kulli nafsin bima yuqimuha min qutiha. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa kadzalika ar-Razzaqu min asma'ihi war rizqu min af'alihi naw'ani. Demikian pula Ar-Razzaq termasuk di antara nama-namanya, dan ar-rizqu termasuk dari apa? Perbuatan-perbuatannya. Nau'an, dua macam. Ar-Razzaq sebagai nama dan ar-rizq sebagai fi'il, sifat yang diambil dari apa? Dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Batakallama Ar-Ras ala anwa'i rizqi fi syarh Nuniyah wa kadza Ahmad Isa. Dan Haras berbicara tentang jenis-jenis rezeki dalam syarah beliau terhadap Nuniyah, demikian pula Ahmad Isa dalam syarah beliau terhadap Nuniyah. Tayyib. Dan secara umum ikhwani fillah, rezeki, rezeki yang sifatnya madiyah dan sifatnya apa? Ma'nawiyah. Sifatnya madiyah yang banyak dianggap manusia sebagai rezeki, yaitu harta, duit, dan seterusnya. Uang. Kebanyakan manusia anggap rezeki bahkan sebagian apa? Rezeki itu ya hanya itu saja. Padahal apa? Rezeki yang maknawi itu apa? Lebih utama ya kan? Rezeki berupa hidayah. Hidayah itu rezeki. Tak bisa menghafal Al-Quran. Dalam satu hari seorang menghafal satu muka misalnya, itu rezeki yang agung, ikhwani fillah, disyukuri. Dan kita berusaha. Itu rezeki yang sifatnya maknawi. Dan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk semua makhluk mendapatkannya rezeki yang mati, yaitu rezeki yang apa? Yang berupa perkara-perkara dengannya tubuhnya bisa tegak. Itu Allah janjikan. Tapi kalau rezeki yang maknawi, kalau kita tidak mencari sekuat tenaga mengumpulkannya dari waktu ke waktu, alhamdulillah seorang tidak dapat. Berupa ilmu, dan seterusnya. Kemudian nama berikutnya Ar-Raqib. Qala Allah Ta'ala falamma tawaffaitani kunta antar raqib 'alaihim. Perkataan siapa ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an? Hendaknya Umar. Perkataan Isa alaihi salam di Surat Al-Ma'idah, falamma tawaffaitani, maka tatkala engkau telah mewafatkanku, kunta antar raqiba alaihi, maka engkaulah zat yang mengawasi mereka. Ar-Raqib. Adapun dalil dari As-Sunnah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu fi khutbatil hajah.
Wa fiha thumma yaqra'u thalatha ayatin. Ya, pada khutbatul hajah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca 3 ayat, wa fiha innallaha kana 'alaikum raqiba. Di surat apa ini? Mbak Abdillah. Nah, di surat An-Nisa. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yang mengawasi kalian semua. Mengawasi terkandung padanya penjagaan, dan pengawasan semua apa-apa yang kita lakukan. Walil hadithi tariqan ahaduhuma fiha inqita' wal akhar an Abil Ahwas an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqad sami'a minhu wa sahhahu al-Albani fi Sahih Abi Dawud. Nah, memiliki 2 jalan ikhwanifillah, satunya ada inqita' tapi satunya muttasil. Wa dzakarahu Ibnu Mandah mustashhidan bihi ala ismiyatillahi azza wa jalla birraqib. Dan Ibnu Mandah menyebutkan hadits ini untuk menguatkan tentang penetapan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib. Sekarang maknanya, maknahu qala Ibnu Jarir, ya, berhubungan dengan tafsir ayat pertama dari surat An-Nisa. Raqiban ay hafizan muhsiyan 'alaikum a'malakum. Di komah di sini lebih mudah. Nah, hafizan muhsiyan 'alaikum a'malakum, yaitu zat yang maha menjaga dan mengawasi semua amalan-amalan kalian. Dalam artian semua amalan-amalan kalian itu tidak ada yang luput dari pencatatan. Semua terawasi, tidak ada yang terlewatkan. Kemudian mutafaqqidan ri'ayatakum hurmata arhamikum. Di sini taknya harusnya ditulis tak marbutah, sebagaimana dalam kitab asal. Jadi sempat membingungkan, tapi ketika dirujuk ternyata memang taknya keliru di sini. Nah, dibetulkan. Karena kalau tak seperti ini akan membingungkan, apalagi ada koma. Membacanya bisa hurrimat arhamakum, bagaimana ini? Baik. Masih berhubungan dengan mutafaqqidan. Ya, mutafaqqidan ri'ayatakum hurmata arhamikum wasilatakum iyyaha. Yaitu zat yang mutafaqqid, senantiasa senantiasa memperhatikan bagaimana penjagaan kalian terhadap kehormatan rahim-rahim kalian, yaitu kehormatan kerabat-kerabat kalian, dan mengawasi kalian bagaimana kalian menyambung kerabat-kerabat. Lihat, ini maksud dari penjelasan Ibnu Jarir. Ya, mutafaqqidan ri'ayatakum, berarti hurmata sebagai apa ini? Hurmata arhamikum wasilatakum iyyaha. Hendak apa sih? Nah, jadi mutafaqqidan di ayatakum hurmata arhamikum. Di sini hurmata sebagai maf'ulun bih dari riayah. Jadi zat yang yang senantiasa memperhatikan. Yang diperhatikan di sini dalam kalimat ini, yaitu bagaimana penjagaan kalian terhadap rahim-rahim kalian. Maksudnya kerabat-kerabat yang memiliki hubungan rahim. Ini menunjukkan pentingnya menjaga menjaga kekerabatan. Wasilatakum iyyaha, dan bagaimana kalian menjaga hubungannya, jangan sampai memutus. Nah, makanya kita diperintahkan untuk silaturahim. Membangun hubungan rahim dengan mereka. Dan alhamdulillah pada zaman ini banyak kemudahan sehingga seorang yang tempatnya jauh masih tetap bisa menyambung dengan telepon.
Nah, walaupun sekedar tanya berita, ini silaturahim kan. Dia niatkan dengan niatan baik bernilai ibadah. Tayyib, bernilai ibadah. Berarti inti dari makna ar-raqib, jangan sampai lupa. Nah, apa makna ar-raqib? Hendak ya akhana Faisal. Lihat yang maha ar-raqib. Yang nah, tayyib. Tadi apa yang lebih tepat kata? Nah, dan yang mengawasi semua apa? Semua perbuatan hamba-hambanya. Ya, menjaga mereka. Nah, dan memperhatikan mereka. Tayyib. Waqala Ibnu al-Mangdur war-raqibu fa'ilun bima'na fa'il wa huwa al-hafidhu alladhi la yaghibu anhu syai'. Nah, Ibnu al-Mangdur mengatakan dalam lisanul Arab, ar-raqib adalah fa'il dengan makna fa'il, yaitu al-hafidh alladhi la yaghibu anhu syai', yaitu zat yang menjaga yang tidak ada sesuatu pun apa terluputkan darinya. Berarti apa? Ya, Allah yang mengawasi, memberikan perhatian, memberikan penjagaan terhadap hamba-hambanya. Tidak ada yang terluputkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu pun. Nah, oleh karena itulah di antara sifat yang hendaknya kita berhias dengannya adalah sifat apa? Sifat muraqabah. Ketika kita beriman di antara nama-nama Allah Ar-Raqib, hendaknya kita berhias dengan sifat apa? Muraqabah. Sifat muraqabah adalah sifat di mana kita apa? Merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Senantiasa dijaga oleh Allah amalan-amalan kita. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membicarakan orang, ingat ya khalifah, walaupun di depan orang itu kita bisa apa? Bisa berkelit misalnya, tapi di hadapan Allah tidak akan bisa. Contoh. Nah, berarti hari ini yang kita pelajari apa? Nama apa? Indah Maulana. Dan Ar-Razzaq dan Ar-Raqib. Tayyib. Ar-Razzaq apa maknanya? Yang memberi rezeki, yang Maha memberi rezeki. Terus Ar-Raqib, yang mengawasi, hamba-hambanya, memberikan perhatian dan penjagaan terhadap mereka. Tayyib. Barakallahu fiikum.